Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah setia menemani kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran dan makna. Langsung aja, siapkan posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Desa Manggungsari, Cilacap, Jawa Tengah. Letaknya terpencil, diapit hutan lebat dan sawah yang jarang disentuh orang luar. Rumah kecil bercat kusam berdiri di ujung desa, berlantai semen dan berdinding kayu tua. Atap sengnya sudah berkarat. Di rumah itulah Mbak Narti tinggal bersama kedua mertuanya. Waktu berjalan lambat sejak Ismail, suaminya, meninggal 3 bulan lalu karena gagal ginjal. Sejak saat itu, rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat bertahan. Pagi itu udara masih lembab. Kabut tipis belum sepenuhnya terangkat dari halaman rumah. Mbak Narti berdiri di belakang dapur, memandangi ember cucian yang belum disentuh. Tangannya gemetar memeras kain pel lantai. Suara langkah Romlah terdengar dari dalam rumah, cepat dan berat. "Narti, itu piring semalam belum dicuci. Mau nunggu semut numpuk dulu?" bentak Romlah dari ruang tengah. Mbak Narti mengangguk cepat dan mengangkat ember tanpa bicara. Ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang caci maki. Tangannya segera sibuk membilas piring dan gelas bekas makan malam semalam yang ditinggalkan begitu saja di lantai. Di ruang depan, Nuridin duduk di atas kursi rotan. Kopi di gelas kalengnya masih mengepul, tapi pandangannya kosong ke arah halaman. Ia melirik sekilas ke arah dapur, lalu menggerutu, kerjaan kayak gitu aja lama. Dulu waktu Ismail masih hidup, rumah ini gak segini berantakan. Ucapan itu menusuk, tapi Narti tetap diam. Ia tahu, sejak Ismail meninggal dan warisan habis untuk biaya rumah sakit, posisinya di rumah ini berubah. Dulu ia dipanggil Narti dengan nada hangat, sekarang hanya teriakan dan perintah. Makan pun kadang sisa, kadang tak ada. Ia tidur di kamar belakang tanpa kasur, hanya beralaskan sarung tua yang sudah usang. "Nanti siang aku mau ke pasar," ucap Narti hati-hati, sambil tetap menyikat piring. "Ke pasar buat apa?" tanya Romlah tajam dari ruang dalam. "Garam habis. Sayur juga tinggal daun yang kemarin." Romlah tak langsung menjawab. Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar langkahnya mendekat, diikuti suara lemari dapur dibuka kasar. Ia mengeluarkan lembaran ribuan dari kantong plastik. "Ini, cukup gak cukup urusanmu. Yang penting jangan sampai masakan sore ini hambar lagi kayak kemarin. Malu sama tetangga." Narti menerima uang itu dengan 2 tangan. Lembarannya sudah lecek dan sebagian sobek di ujung. Ia menunduk, mengangguk pelan, lalu menyimpan di kantong celana. Menjelang siang, Narti pergi ke pasar dengan sepeda pinjaman milik Ismail yang bannya sudah kempis sebelah. Jalanan berbatu membuat pergelangan tangannya ngilu. Di pasar, ia membeli sayur seadanya dan sedikit bumbu dapur. Uang itu tak cukup untuk beli tahu atau tempe. Ia hanya bisa memilih antara cabai atau garam, dan akhirnya memilih garam. Sepulang dari pasar, Nuridin duduk di bangku panjang di depan rumah. "Lama amat, belanja apa aja?" tanya Nuridin tanpa menoleh. Narti menjawab pelan, "Garam sama kangkung, Pak." "Tempenya mana?" "Uangnya gak cukup, Pak." Nuridin mendengus. "Makanya jangan manja. Dulu waktu ibumu masih hidup, ngatur duit segitu bisa buat seminggu. Kamu baru 3 bulan dipegang, sudah habis-habisan." Narti tak menanggapi. Ia langsung masuk dapur dan mulai memotong kangkung. Perutnya belum terisi apapun sejak pagi. Tapi ia tahu, di rumah ini, makan adalah urusan terakhir. Ia hanya bisa menyisakan kuah sayur dan sedikit nasi keras untuk malam nanti. Saat malam datang, angin dari arah selatan bertiup lebih dingin. Narti sudah selesai mencuci dan membersihkan dapur. Ia duduk sebentar di atas dipan kayu, menghadap jendela kecil yang tertutup tirai robek. Dari situ, ia bisa melihat sebagian halaman belakang yang gelap dan tak terurus.
Angin membuat daun pisang bergoyang. Suara gesekan ranting membuat suasana makin sepi. Dari dalam rumah, terdengar suara Nuridin dan Romlah berbicara pelan. Ia tak bisa menangkap jelas isi obrolannya, tapi beberapa kata sempat terdengar, warung, sepi, utang, dan tidak ada rezeki. Lalu senyap. Tak ada yang memanggil Narti. Tak ada yang menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Ia berbaring, menarik sarung tua menutupi tubuhnya. Badannya pegal. Lehernya kaku. Mata terasa berat, tapi pikirannya masih berputar. Wajah Ismail muncul di benaknya. Wajah yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Tapi kini hanya bayangan yang muncul sebentar lalu menghilang. Narti menggenggam ujung sarungnya erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan agar tak runtuh. Angin malam masih berhembus. Dapur sunyi. Rumah kecil itu benar-benar sepi, tapi tidak damai. Tidak ada suara, tapi tubuhnya merasa berat. Mata tak mau terpejam. Ia hanya diam, menatap langit-langit yang sudah retak. Di pojok dinding, bayangan gelap menempel diam seperti noda lembab yang tak pernah hilang. Waktu berjalan pelan. Dan malam di rumah itu seakan tak kunjung berakhir. Langit-langit kayu masih terlihat sama saat mata Mbak Narti terbuka. Cahaya belum masuk dari jendela kecil di kamarnya. Tubuhnya masih berat, tapi suara langkah Romlah dari ruang depan memaksa pikirannya untuk segera terbangun. Ia menghela napas pelan, menarik sarung lusuh yang masih menempel di tubuhnya, lalu duduk. Di luar, suara batuk Nuridin terdengar bersahutan dengan bunyi pintu dapur yang dibuka kasar. Narti, bangun. Kompor belum dinyalakan, suara Romlah menggema dari ruang tengah. Mbak Narti berjalan cepat ke dapur. Tangannya meraba korek yang biasa disimpan di balik kompor. Api menyala, dan bunyi minyak dalam wajan mulai mendesis. Ia tahu, pagi ini ia harus menyiapkan nasi, sayur, sambal, dan lauk seadanya untuk pembukaan warung pecel yang diusulkan Romlah 2 hari lalu. Usulan itu datang saat Nuridin mengeluh soal utang beras di warung kelontong dan sisa tabungan yang hanya cukup untuk 1 pekan. Orang-orang sekarang suka jajan. Masa kita cuma nunggu tetangga kasih lauk? Kata Romlah waktu itu sambil melipat pakaian di ruang tamu. Warung pecel aja. Yang gampang. Sambal, sayur, tempe. Tinggal jual. Ya, kalau kamu yang masak, bisa, jawab Nuridin setengah mengejek. Romlah menoleh, lalu pandangannya mengarah ke dapur. Kan ada si Narti. Dia juga kerjaannya cuma mondar-mandir. Daripada numpang makan, mending sekalian nyari duit. Usulan itu disetujui tanpa dibicarakan dengan Mbak Narti. Keesokan harinya, tikar dan meja kayu pinjaman dari tetangga diletakkan di depan rumah. Papan kayu bertuliskan, pecel Bu Romlah, dicat cepat oleh Nuridin dan digantung di tiang bambu. Tidak ada yang menanyakan apakah Mbak Narti siap. Tidak ada juga yang menawarkan bantuan. Sejak pagi itu, hari-hari Narti berubah. Ia bangun sebelum ayam berkokok. Tangan dan kakinya terus bergerak dari satu kerja ke kerja lain. Menanak nasi, mengupas bawang, menggiling bumbu di cobek batu besar, menyiangi kangkung, lalu menggoreng tempe dan rempeyek dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali. Minyak itu sering meletup, mengenai kulit tangan dan membuat bekas merah yang perih. Tapi ia tetap melanjutkan. Tak ada waktu untuk mengeluh. Romlah berdiri di ambang pintu warung sambil mengaduk kopi di gelas kaleng. Jangan kebanyakan cabe, Narti. Tapi jangan hambar juga. Pelanggan bisa kabur. Iya, Bu, jawab Narti tanpa menoleh. Menjelang pukul 7 pagi, warung dibuka. Beberapa warga datang, sebagian karena penasaran, sebagian karena kasihan. Mbak Narti melayani semua dengan senyum tipis yang dipaksakan. Di balik tikar, ia berdiri sambil menyendok nasi, menyiram sambal, dan menata lauk seadanya. Romlah duduk di kursi plastik, mencatat pesanan dan menghitung uang. Pecelnya enak, kata seorang bapak berusia 50 tahun. Romlah menyambar, ya iyalah, saya ini dulu sering masak buat orang hajatan. Mbak Narti hanya menunduk. Ia tahu semua rasa yang dipuji itu bukan dari tangan Romlah. Tapi di warung ini, namanya tak pernah disebut. Bahkan ketika ada pelanggan yang bertanya, Mbak, sambalnya bikinan siapa? Romlah cepat menjawab, saya sendiri,
Mas. Hari berganti, dan warung tetap buka. Tapi pembeli tak seramai hari pertama. Beberapa mengeluh sambal terlalu asin, sayur layu, atau tempe terlalu keras. Romlah langsung menunjuk Narti. Kamu tuh kalau masak jangan asal. Kalau gak bisa ya bilang, jangan bikin warung rugi. Maaf, Bu, ujar Narti pelan, sambil menunduk. Tangannya memegang ujung celemek yang sudah penuh noda minyak. Nuridin duduk di pojok, menghisap rokok lintingan. Ia menimpali, dari awal anak ini memang gak pernah bawa rezeki. Sejak masuk rumah ini, semuanya habis. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada sengatan minyak. Narti tak menjawab. Ia kembali ke dapur, menyendok nasi dari baskom besar. Pelanggan mulai meninggalkan warung satu persatu. Beberapa tidak kembali. Ada yang mulai memilih makan di warung sebelah dusun, yang katanya lebih murah dan lebih ramah. Setoran hari ini cuma segini, tanya Romlah malam itu, menaruh uang receh di atas meja. Iya, Bu. Pembeli cuma 5 orang, jawab Narti. Lauk masih banyak. Sayur sisa. Kamu pikir ini usaha main-main? Narti diam. Tangannya mulai kaku. Luka kecil di jari telunjuknya mulai menghitam. Di kakinya, urat mulai membengkak karena terlalu lama berdiri. Tapi tak ada yang melihat, tak ada yang peduli. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Mbak Narti kembali ke kamarnya. Ia duduk di atas dipan kayu, menatap ke arah langit-langit yang masih dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Udara dingin masuk dari sela-sela dinding papan. Ia menarik sarung lusuh dan membungkus tubuhnya rapat-rapat. Dari luar kamar, ia bisa mendengar suara Nuridin menggerutu soal utang di warung kelontong. Romlah menyahut dengan suara tinggi, menyalahkan warung pecel yang tak laku. Lalu suara mereka meredup, disusul bunyi pintu ditutup pelan. Narti memejamkan mata, tapi pikirannya tidak ikut tidur. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia makan tanpa merasa bersalah. Kapan terakhir kali ia tertawa di rumah ini. Bahkan suara Ismail pun mulai samar di kepalanya. Ia menggenggam ujung sarungnya kuat-kuat, seperti ingin menahan sesuatu agar tidak jatuh, entah itu air mata, suara, atau napas yang tersisa. Di luar kamar, lampu dapur masih menyala. Angin malam masuk lewat celah jendela. Di warung depan, sambal yang sisa mulai berbau. Tikar terlipat di sudut, dan meja kayu ditutup dengan plastik yang sudah sobek. Warung itu ada, tapi tidak bernama. Tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya hidup, dan yang membuatnya lelah. Malam kembali datang, tapi tidur tidak benar-benar datang bersamanya. Mata Narti terbuka, memandang kosong ke arah atap. Suara angin kian kencang, tapi rumah itu tetap sunyi. Sunyi yang tidak pernah nyaman. Langit-langit itu masih sama. Masih dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Mbak Narti memejamkan mata, tapi pikirannya tak ikut tenang. Suara Romlah dari dapur kembali terdengar pagi itu. Suara yang selalu datang lebih cepat daripada cahaya matahari. Di depan, Nuridin membanting sendok ke meja, tak puas dengan rasa sarapan yang hanya terdiri dari nasi dingin dan tempe gosong. Ini tempenya keras. Masa gak bisa nunggu minyak panas dulu? Bentaknya sambil mendorong piring. Mbak Narti tak membela diri. Tangannya sibuk membersihkan wajan. Matanya sembab. Ia belum sempat mencuci muka. Malam tadi tidurnya gelisah, dan pagi ini kembali dihadapkan pada warung sepi dan sisa masakan yang tak laku. Sudah sebulan warung pecel itu berjalan, tapi pembeli datang makin jarang. Uang dari hasil jualan tidak cukup untuk belanja bahan. Bahkan untuk sekadar beli garam atau cabai, Narti harus menunggu Romlah memberinya uang. Bu, garam habis. Sayur juga tinggal 2 ikat. Besok kalau gak ada tambahan, gak bisa masak lagi, ucap Narti dengan suara pelan. Romlah menoleh tajam. Minta terus, warung gak laku aja masih berani buka mulut. Mau belanja? Ngemis aja di pasar. Tangan Romlah terangkat, menampar pipi Narti dengan punggung telapak tangan. Bukan keras, tapi cukup membuatnya mematung. Nuridin hanya diam. Matanya kosong menatap keluar, seolah hal seperti itu biasa saja di rumah itu. Narti menahan napas. Tangannya masih menggenggam celemek yang sudah lusuh. Ia tak menangis.
Hanya menarik nafas panjang dan kembali ke dapur, melanjutkan bersih-bersih. Siang itu, saat warung kembali tutup lebih awal karena tak ada pembeli, Romlah duduk bersedekap di pojok rumah. Apa kata orang kalau kita terus begini? Gak ada hasil, dapur terus tekor. Nuridin menyalakan rokok lintingan, lalu berkata, ini semua gara-gara perempuan itu. Masak kayak gak niat. Sambal terlalu encer, nasi cepat basi. Masak terus salah, diam salah, jawab juga salah, gumam Narti dalam hati. Tapi ia tak berani bersuara. Ia hanya menatap jemarinya yang mulai lecet. Telapak tangan kirinya bahkan mulai mengelupas karena terlalu sering menyentuh air sabun dan minyak panas. Hari-hari terus berjalan, dan tekanan makin berat. Piring-piring dilempar ke lantai jika rasa masakan tak cocok. Sekali waktu, Nuridin menggebrak meja karena ayam gorengnya kurang asin. Romlah membentak saat melihat sisa sambal terlalu banyak. Kadang pelanggan datang hanya untuk membeli air teh, lalu pergi tanpa menyentuh makanan. Suasana warung terasa kaku, tak ramah. Beberapa pembeli bahkan mengatakan bahwa tempat itu terasa berat, padahal tidak tahu apa yang salah. Saat malam tiba, Narti kembali ke kamarnya. Tapi tidur tak datang. Ia sering bermimpi aneh. Tubuhnya berjalan sendiri di tengah tanah basah. Kakinya tenggelam dalam lumpur, dan di sekelilingnya ada pohon-pohon besar yang tak dikenali. Di balik pohon pisang yang menjulang, ada bayangan hitam. Tak pernah mendekat, tapi selalu ada. Narti berkeringat dingin setiap kali bangun. Ia memandangi langit-langit dan menutup wajah dengan sarung. Tapi rasa dingin itu tidak hilang. Dalam beberapa hari terakhir, Nuridin dan Romlah mulai jarang berbicara di depan Narti. Mereka sering berbisik di ruang tengah atau di teras belakang. Kadang malam-malam, mereka duduk berdua dengan suara pelan. Narti pernah mendengar sepintas saat mengambil air, ada satu nama disebut, Mbah Wage. Ia tak paham siapa itu, tapi nada suara mereka terdengar serius dan gelap. Orang bilang dia bisa bantu. Warungnya Bu Darmi dulu juga sepi, tapi sekarang rame terus. Bahkan ada yang dari kota datang, ujar Romlah saat itu. Ya, tapi itu katanya harus ada yang dikasih tumbal, balas Nuridin. Narti tak mengerti apa yang mereka maksud. Tapi semenjak pembicaraan itu, Nuridin jadi lebih sering diam. Romlah lebih cerewet dari biasanya. Ia semakin pelit memberi uang belanja, tapi menuntut warung tetap buka. Ketika Narti protes karena sayur tidak cukup, Romlah hanya menjawab, pakai saja apa yang ada. Gak usah banyak alasan. Malam hari, Narti kembali memimpikan tanah basah. Kali ini ia melihat seekor kalajengking besar di depan kakinya. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kalajengking itu hanya diam. Lalu bayangan gelap muncul di belakangnya. Tak jelas wajahnya, tapi suaranya berat dan asing. Saat bangun, keringat membasahi punggungnya. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin cerita, tapi siapa yang mau mendengar? Angin malam masuk dari celah papan. Daun pisang di luar berderak diterpa angin. Di dalam, rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Suara tikus di plafon membuatnya semakin tak bisa memejamkan mata. Tapi tak ada tempat lain untuk pergi. Ia hanya bisa berbaring, menahan rasa yang makin lama makin gelap di dadanya. Bukan sekadar lelah, tapi ada sesuatu yang makin menekan dari dalam. Dari ruang depan, suara Nuridin dan Romlah masih terdengar samar. Mereka berbicara pelan. Ada kata, pengganti, lalu, harus hati-hati. Narti tak memahami, tapi rasa tidak enak itu semakin kuat. Ia menarik sarungnya lebih rapat, menutup seluruh tubuh. Tapi rasa itu tidak ikut hilang. Malam itu terlalu panjang. Seperti menunggu sesuatu yang belum datang. Dan di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh secara diam, tapi makin berat. Suara langkah kaki Romlah dan Nuridin masih terdengar samar dari ruang depan. Mbak Narti memejamkan mata dengan tubuh menggigil di atas dipan kayu. Sarung lusuh masih membungkus tubuhnya rapat, namun rasa dingin yang menghantui malam itu tak kunjung hilang. Ia memikirkan mimpi-mimpinya yang terus berulang, tanah basah, bayangan hitam, dan suara berat yang tidak ia mengerti. Tapi ia hanya bisa menahan semua di dalam hati. Tak ada tempat untuk mengadu, tak ada mulut yang mau mendengarkan.
Di dapur, lampu minyak menyala redup. Narti baru saja selesai mencuci peralatan warung. Panci, baskom, cobek, semua sudah bersih dan diletakkan di rak bambu. Tapi air tak kunjung hangat. Jemarinya dingin dan mulai membiru di ujung. Ia duduk sebentar di dekat tungku, menatap bara yang mulai padam. Sementara itu, dari ruang depan, percakapan Nuridin dan Romlah mulai terdengar lebih jelas. Mereka tak tahu bahwa suara mereka sampai ke dapur. Sudah waktunya. Kita gak bisa terus nunggu warung laku sendiri. Kamu tahu sendiri tetangga kita yang warungnya tiba-tiba ramai, itu bukan karena masakan, kata Nuridin dengan nada rendah. Romlah diam sejenak, lalu menjawab, kamu yakin mau bawa nama itu? Yang tinggal di pinggir hutan dekat pantai itu? Mbah Wage, ucap Nuridin pelan. Dia bisa bantu. Tapi harus ada pengorbanan. Romlah tidak langsung menyahut. Ia menarik napas dalam. Aku dengar dia memang bisa datangkan rezeki. Tapi katanya gak semua orang sanggup bayar harganya. Nuridin bergeser duduk. Suaranya terdengar mantap. Kalau kita terus kayak gini, nanti malah kelaparan. Kita gak punya pilihan. Kita gak perlu ngapa-ngapain. Cukup sekali. Setelah itu hidup enak. Narti hanya bisa menelan ludah di dapur. Ia tak berani bergerak. Nama Mbah Wage bukan nama asing di telinganya. Beberapa warga pernah menyebutnya dengan berbisik, sambil melirik ke arah selatan desa. Konon, gubuk dukun tua itu berdiri sendiri di pinggir hutan, dekat jalur pasir menuju pantai kecil yang sepi. Tak banyak yang berani datang ke sana. Tapi bagi orang yang terdesak, semua peringatan bisa diabaikan. Malam itu, setelah Narti masuk kamar dan rumah kembali sunyi, Nuridin dan Romlah diam-diam meninggalkan rumah. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil di antara ilalang tinggi. Cahaya bulan tidak terlalu terang, tapi cukup untuk menuntun mereka ke arah yang dituju. Mereka melewati kebun kosong, pohon pisang yang rimbun, lalu masuk ke jalur tanah yang mengarah ke hutan kecil di selatan desa. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka melihat cahaya redup dari sebuah gubuk reot. Di depan gubuk, ada seorang lelaki tua duduk di atas bangku bambu. Rambutnya putih menggimbal, wajahnya keriput dengan mata yang tajam. Di belakangnya, gubuk hanya dibatasi bilik kayu. Tak ada dinding yang benar-benar menutup. Bau menyan dan tanah basah bercampur dengan udara dingin malam itu. Kalian datang dari Manggung Sari, kata lelaki itu tanpa menoleh. Romlah dan Nuridin saling pandang. Romlah menjawab pelan, iya, Mbah. Kami datang minta bantuan. Mbah Wage berdiri pelan, lalu masuk ke dalam gubuk. Masuklah. Tapi jangan banyak tanya. Di sini tidak ada yang gratis. Mereka mengikuti ke dalam. Di tengah ruang ada tikar usang dan wadah tanah liat berisi abu. Di sudut, lilin-lilin kecil menyala tanpa suara. Suasana ruangan terasa sesak, meski tidak ada bau busuk atau darah. Mbah Wage duduk bersila dan memejamkan mata. Kalian ingin rezeki datang, warung ramai, uang tak habis? Tanyanya dengan suara rendah. Nuridin mengangguk. Iya, Mbah. Kami siap jalani syaratnya. Mbah Wage membuka matanya perlahan. Kalian harus menyerahkan tumbal. Tapi bukan hewan, bukan juga kerabat. Jiwa manusia. Yang tinggal satu rumah, tapi tidak ada hubungan darah. Romlah langsung menunduk. Tangannya mencengkeram kain jarik di pahanya. Nuridin menatap Mbah Wage dengan tegas. Ada, Mbah. Istri anak saya. Ia tinggal di rumah kami. Kami yang menampungnya sejak suaminya mati. Bagus, ucap Mbah Wage. Ia lalu bangkit dan mengambil sebuah kotak kayu. Dari dalamnya, ia keluarkan sebungkus kain hitam, sebilah pisau kecil, dan seutas tali. Kalian harus siapkan darah ayam hitam. Malam Jumat Kliwon. Buat lingkaran dari garam. Letakkan tubuhnya di tengah ruang yang bersih. Di tempat itu, siluman kalajengking akan datang. Romlah terdiam. Nuridin menerima benda-benda itu dan menyimpannya dalam tas. Mbah Wage menutup kotaknya. Kalau kalian gagal, kalian yang akan diambil. Jangan main-main. Waktu kalian 1 minggu. Mereka mengangguk, lalu pamit dan berjalan pulang. Sepanjang jalan, Romlah tak bicara. Wajahnya pucat.
Nuridin melangkah cepat, tak pernah menoleh. Rumah mereka terlihat gelap saat mereka tiba. Pintu dapur masih terbuka sedikit. Lampu minyak menyala temaram. Di dalam, Narti belum tidur. Ia masih duduk di dekat tungku, menunggu air mendidih untuk menyeduh teh celup yang dipakai ulang. Ia menoleh saat mendengar langkah masuk. "Bapak, Ibu, dari mana?" Romlah menjawab cepat, "Dari rumah Bu Sarti. Ngobrol soal belanja." Nuridin hanya masuk tanpa berkata apa-apa. Ia meletakkan tas di kamar dan duduk di kursi depan. Romlah menyusul dan menutup pintu. Narti kembali duduk. Air di panci belum mendidih, tapi tangannya dingin. Ia tidak tahu bahwa di balik ruang depan, keputusan sudah dibuat. Ia hanya merasa tubuhnya semakin berat. Dan malam itu, rasa itu tidak pergi. Hanya duduk di sana, diam, menunggu sesuatu yang belum bisa ia sebut. Narti menatap nyala api di tungku yang mulai redup, sementara angin malam masuk dari sela pintu belakang yang belum tertutup rapat. Perasaannya masih belum tenang sejak beberapa hari terakhir. Ia sering merasa seperti diawasi, tapi tak tahu oleh siapa. Suasana rumah pun makin dingin, bukan karena udara, tapi karena sikap Romlah dan Nuridin yang semakin berbeda. Mereka bicara hanya seperlunya. Romlah bahkan tak lagi menegur saat makanan tersaji. Nuridin pun lebih sering diam, hanya memandangi warung kosong dengan wajah murung. Malam itu, setelah warung ditutup lebih awal dan lampu gantung di ruang depan mulai diredupkan, Romlah memanggilnya dari bilik dalam sambil memegangi perut. "Narti, tolong bantu ibu." "Ya. Perut ini mules dari tadi siang. Mau ke Bu Parni, tapi bapak nggak bisa ninggalin warung. Kamu anterin ibu, ya?" Narti segera berdiri dan menghampiri. "Iya, Bu. Ayo sekarang aja, takut makin malam malah tambah parah." Romlah tersenyum lemah. Ia mengenakan kain panjang dan syal hitam yang menutup sebagian wajah. "Kita lewat jalan pintas aja. Lebih cepat." Tanpa curiga, Narti berjalan mengikuti Romlah melewati kebun samping, lalu ke jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil. Langkah mereka pelan, hanya diiringi suara binatang malam dan desir angin. Narti sempat bertanya, "Kok ibu kuat jalan sendiri kalau lagi sakit gitu?" Romlah hanya tertawa kecil. "Biar lambat asal sampai." Mereka sampai di turunan kecil yang dipenuhi ilalang di sisi kanan dan pohon pisang di sisi kiri. Suasana makin sunyi. Tak ada satupun cahaya rumah penduduk terlihat dari sana. Saat Narti hendak menoleh ke belakang, tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari semak. Sebelum ia sempat berbalik, kayu panjang menghantam keras bagian belakang kepalanya. Brak! Tubuh Narti ambruk ke tanah berumput. Napasnya tersengal. Pandangannya buram. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat siluet tubuh Nuridin keluar dari balik pohon, menggenggam kayu dengan tangan gemetar. "Cepat, dorong ke pinggir, nanti ada orang lewat," bisik Nuridin cepat. Romlah membantu menyeret tubuh Narti ke jalur tanah yang lebih gelap. Mereka membawanya menuruni jalan kecil menuju gubuk Mbah Wage. Malam itu, langit mendung. Tak ada bulan, hanya angin yang meniupkan bau garam dan dedaunan basah. Gubuk Mbah Wage sudah menyala dari dalam. Api dari 5 lilin hitam menerangi ruang sempit yang dipenuhi bau anyir darah ayam dan menyan. Di lantai, lingkaran garam kasar mengelilingi tempat yang dialasi tikar pandan tua. Di dekatnya, mangkuk tanah liat berisi darah ayam masih menetes pelan, warnanya pekat dan bau amisnya menyengat. Nuridin dan Romlah meletakkan tubuh Narti dengan hati-hati di tengah lingkaran. Matanya masih setengah terbuka, mulutnya bergerak lemah. Ia belum benar-benar hilang kesadaran. Namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Mbah Wage muncul dari sudut ruang. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya, tapi gerakannya tenang. Ia duduk bersila di depan lingkaran, membacakan doa yang tak dimengerti. Bibirnya komat kamit, kadang terdengar gumaman keras seperti mendengus. Tangan kirinya mengibas-ngibas ke arah tikar, dan angin dalam ruangan terasa berubah arah. "Dia belum mati," ucap Mbah Wage pelan. "Tapi waktunya sudah datang." Ia mengambil segenggam debu hitam dari wadah kecil, lalu menaburkannya di atas dada Narti. Lalu, dengan ujung jari telunjuknya, ia mencelupkan darah ayam dan menggambar simbol aneh di ubun-ubun Narti.
Seketika tubuh Narti bergetar. "Jangan takut," kata Mbah Wage pada Nuridin dan Romlah. "Yang kalian inginkan, akan datang sekarang." Tanah di tengah lingkaran garam mulai bergetar. Dari sela-sela tikar, terdengar suara mencicit kecil, lalu berubah menjadi erangan pelan. Dari dalam tanah, muncul bentuk hitam mengkilat, menggeliat seperti ular tapi dengan kaki kecil di sisinya. Seekor kalajengking besar perlahan keluar, tubuhnya sebesar lengan manusia dewasa, matanya merah menyala, dan ekornya melengkung tajam ke depan. Romlah menahan napas. Nuridin mundur setapak. Tapi Mbah Wage tak bergeming. Makhluk itu mendekati tubuh Narti yang masih kejam. Ia menaiki perutnya, lalu berhenti di bagian dada. Ekornya mengangkat tinggi, bergetar, lalu menghunjam langsung ke antara tulang rusuk Narti. Tubuh Narti menegang. Matanya terbuka lebar. Tapi tidak ada suara jeritan. Hanya napas panjang yang tertahan. Tubuhnya bergetar keras beberapa saat, lalu perlahan diam. Kalajengking itu menarik ekornya, menatap sebentar, lalu perlahan menghilang kembali ke tanah yang retak. Tak ada darah. Hanya wajah Narti yang membeku dengan mata terbuka. Bibirnya terbuka sedikit. Matanya kosong menatap langit-langit. Tapi jelas terlihat, ia belum benar-benar mati. Romlah memalingkan wajah. Apa itu artinya sudah selesai? Mbah Wage berdiri. Ritual selesai. Tapi jiwa itu belum pergi. Kadang, butuh waktu. Kalian pulang. Biarkan dia di sini semalam. Besok pagi, ambil dia. Nuridin menelan ludah. Dia, nggak bakal bangun lagi, kan? Tubuhnya tidak akan kembali seperti dulu. Tapi, kalian akan dapat yang kalian minta, jawab Mbah Wage sambil memadamkan satu persatu lilin hitam. Romlah berjalan lebih dulu keluar gubuk. Nuridin menoleh sebentar ke arah tubuh Narti yang kaku di atas tikar. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dadanya sesak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mereka menyusuri jalan pulang dalam diam. Angin malam bertiup kencang. Ilalang bergoyang. Dari kejauhan, suara burung hantu terdengar pelan, diikuti suara ranting patah yang entah berasal dari mana. Rumah mereka sudah gelap. Tak ada suara. Hanya dingin yang kini lebih menusuk daripada malam sebelumnya. Dan tubuh Narti masih terbaring di tengah lingkaran garam. Matanya tetap terbuka. Tanpa suara. Tapi kelopak matanya masih basah. Pagi itu udara lembab. Bau anyir dari tanah bekas ritual masih menempel di ujung hidung Nuridin saat ia bangun dari tidur. Tanpa sempat mencuci muka, ia duduk di tepi dipan, menarik napas panjang, lalu merasa ada sesuatu yang mengganjal di bawah bantal. Tangannya menyentuh sesuatu yang kaku dan licin. Ia angkat pelan lembaran uang merah yang sangat banyak. Disusun rapi, tebal, dan juga wangi. Ia langsung memanggil Romlah. "Lihat ini," katanya sambil menunjukkan uang itu dengan tangan gemetar. Romlah menutup mulutnya. Matanya membelalak. "Ya Allah, ini beneran?" Nuridin mengangguk pelan. "Kita berhasil, kita berhasil." Hari itu mereka membuka warung lebih pagi. Meja-meja dibersihkan, sambal dibuat lebih banyak. Aneh, pembeli berdatangan satu persatu. Tidak seperti biasanya. Bahkan wajah-wajah baru dari dusun seberang ikut duduk makan. Ada yang bertanya, "Ini sambalnya beda, ya? Lebih sedap sekarang." Romlah hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu itu bukan karena racikan, tapi karna tumbal. Warung terus ramai hingga malam. Uang mengalir lancar. Lemari penyimpanan mulai penuh. Di luar, angin malam berembus pelan. Di dalam rumah, suasana perlahan berubah. Tengah malam, saat Nuridin sudah tertidur, Romlah terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat melangkah keluar dari kamar, matanya menangkap bayangan lewat di ujung ruang makan. Perempuan. Langkahnya pelan, rambutnya panjang, dan bajunya menyeret lantai. Romlah terpaku. Tidak berani bersuara. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Ia menoleh ke dapur. Gelap. Tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Romlah bercerita kepada Nuridin. "Aku lihat sosok perempuan jalan ke dapur semalam," bisiknya. Nuridin menatapnya dengan ragu.
Jangan mikir aneh-aneh. Udah, mungkin kamu ngantuk. Romlah diam. Tapi malam berikutnya, giliran Nuridin yang merasakan sendiri. Saat hendak buang air, ia melihat pintu kamar mandi bergerak perlahan. Padahal tak ada angin. Lalu, terdengar suara air diguyur. Ia mendekat, membuka pintu pelan, dan langsung terpaku. Seorang perempuan berdiri membelakanginya, rambutnya panjang menjuntai sampai punggung, kulitnya pucat seperti tak kena matahari. Suara guyuran air berhenti. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya familiar. Narti. Nuridin berteriak dan mundur terburu-buru. Celananya basah. Ia lari ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Romlah terbangun karena suara ribut. "Kenapa, Din?" Dengan wajah pucat, Nuridin menjawab, Dia di kamar mandi." "Narti." Romlah berdiri, tapi ragu. "Kamu yakin?" "Aku lihat sendiri." Wajahnya jelas. Dia mandiin tubuh sendiri. Kayak nggak sadar. Romlah menggigit bibir. Hatinya mulai goyah, tapi ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin kamu halusinasi. Jangan ganggu pikiran sendiri." Hari-hari berikutnya, gangguan makin sering terjadi. Saat Romlah sedang memasak, ia melihat sehelai kain jarik tergantung di sudut dapur. Ia langsung berhenti mengaduk sambal. Ia kenal betul motif kain itu. Jarik milik Narti. Padahal dulu sudah dibakar bersama pakaian lain. Ia dekati pelan, tangannya gemetar. Saat hendak menyentuh, kain itu jatuh sendiri ke lantai. Tapi saat ia pungut, kainnya hilang begitu saja dari tangan. Romlah mundur perlahan, wajahnya pucat. Saat malam tiba, mereka mendengar suara sendok beradu dengan piring dari dalam warung. Padahal sudah ditutup. Lampu dimatikan. Tak ada siapa-siapa. Saat Nuridin membuka pintu pelan-pelan, tak ada apa-apa. Tapi suara itu terus terdengar di malam-malam berikutnya. Kadang diselingi suara langkah kaki di belakang rumah. Langkah pelan, kadang tergesa. Tapi saat dicek, tak ada satu pun jejak. Yang paling mengganggu adalah bau. Setiap menjelang subuh, bau sambal sangit menyebar ke dalam kamar. Padahal kompor sudah lama mati. Wajan sudah dicuci bersih. Tapi aromanya menempel di langit-langit dan seolah masuk ke hidung mereka saat tidur. Romlah mulai kesulitan makan. Nuridin pun gelisah. "Ini nggak beres," ucap Romlah satu malam saat mereka duduk di belakang warung. "Tapi kita udah terima uangnya," balas Nuridin. "Warung kita rame. Duit nggak habis-habis." Romlah menunduk. "Aku nggak bisa tidur. Aku takut. Setiap malam dia datang. Kalau kita berhenti sekarang, semua bisa hilang," kata Nuridin pelan. "Kita cuma perlu tahan sedikit lagi." Romlah menatap wajah suaminya. Tatapannya kosong. Ia tahu uang itu bukan milik mereka. Tapi sudah terlanjur. Sudah terlalu jauh. Malam pun makin larut. Angin berembus dari arah kebun. Lampu gantung berayun pelan. Dari sudut dapur, terdengar suara kursi digeser. Tidak keras. Pelan. Lalu, suara piring diseret. Nuridin dan Romlah saling menoleh, tapi tidak bergerak. Diam. Keringat mengalir dari pelipis. Dari sela pintu yang tak tertutup rapat, tampak siluet tubuh seseorang duduk di kursi panjang dekat meja makan. Punggungnya menghadap ke mereka. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Tangan kirinya memegang piring. Tangannya pucat, kurus, dan gemetar. Romlah menggenggam tangan Nuridin. "Dia masih di sini," bisiknya. Nuridin tak menjawab. Matanya tak berkedip. Nafasnya tak teratur. Di dalam rumah itu, meski suara pembeli terus ramai siang hari, malam selalu datang dengan sunyi. Dan dalam sunyi itu, Narti belum benar-benar pergi. Perasaan Romlah belum tenang sejak malam itu. Bayangan perempuan duduk membelakangi mereka di meja makan terus membekas dalam pikirannya. Setiap hendak memejamkan mata, suara piring diseret dan sendok beradu kembali terngiang. Nuridin pun mulai berbeda. Ia lebih sering mengeluh soal perut yang melilit setiap malam, meskipun siangnya ia bisa makan lahap dan tetap cekatan melayani pelanggan. "Aku nggak tahu ini kenapa, lah," keluh Nuridin sambil duduk memegangi perutnya, wajahnya pucat. "Udah 2 malam kamu begitu,"
kata Romlah dengan nada khawatir. Apa jangan-jangan kita salah waktu? Salah cara? Waktu itu lingkaran garammu sempat rusak gara-gara ayamnya kabur. Nuridin menoleh tajam. Kamu yang nyuruh aku cepat-cepat. Kamu juga yang salah ngomong nama pas Mbah Wage baca mantra. Romlah diam. Ia tahu percuma berdebat. Tapi dalam hati, ia juga merasa ada yang tidak beres sejak malam penyerahan itu. Tubuh Narti belum dikubur. Mereka hanya membiarkannya terkubur dalam tanah lembab di bawah gubuk tua, tanpa kain kafan, tanpa doa, tanpa pengampunan. Malam ketiga setelah itu, gangguan makin menjadi. Saat warung sedang ramai oleh pelanggan yang datang dari berbagai dusun, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dapur. Semua terdiam. Romlah yang saat itu sedang mencuci piring, terpental mundur karena panci berisi sambal meletus. Cairan panas menyiprat ke dinding dan sebagian menempel di lengan Romlah, tapi anehnya, tidak terasa panas. Justru bagian yang terkena menjadi dingin dan kebas. Salah satu pelanggan nyeletuk, "Bu, ini warungnya aman, kan?" Romlah hanya tersenyum hambar dan menjawab singkat, "Maaf, kompornya bocor." Saat malam tiba, suara tangisan mulai terdengar dari dapur. Awalnya lirih, kemudian seperti merintih, menyeret-nyeret napas. Romlah duduk di depan kamar, tak berani mendekat. Ia hanya menatap pintu dapur yang terbuka sedikit, menunggu suara itu reda sendiri. Tapi tidak juga. Nuridin keluar dari kamar dengan mata kuyu. "Kamu dengar juga?" tanya Romlah pelan. Nuridin mengangguk. "Semalam aku mimpi dia." Romlah menatap suaminya dengan was-was. "Dia siapa?" "Narti." Suasana menjadi sunyi. Angin malam menyusup dari sela-sela jendela kayu yang rapuh. "Dia berdiri di warung," lanjut Nuridin. "Dia aduk sambal, tapi warnanya merah darah. Bukan cabai. Dia lihat aku, senyum, tapi matanya kosong. Tangan kirinya hitam, kayak gosong. Tapi dia terus aduk, pelan, sampai akhirnya dia bilang, 'Sambalku lebih enak, Din.'" Romlah mengusap lengan sendiri. "Kamu masih mimpi malam ini?" "Aku takut tidur," jawab Nuridin lemah. Malam itu, Romlah tertidur lebih cepat dari biasanya. Tapi sekitar tengah malam, ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Lehernya sesak, seperti dicekik. Tapi tak ada tangan, tak ada tubuh. Hanya tekanan kuat seperti lilitan yang membuatnya megap-megap. Ia menggapai-gapai udara, mencakar-cakar selimut, mencoba bersuara namun tak bisa. Hingga akhirnya tekanan itu hilang sendiri. Ia duduk terbatuk, napasnya tersengal. Nuridin tertidur di sampingnya, tak sadar. Esoknya, seekor kucing ditemukan mati di depan pintu dapur. Matanya terbalik, lidahnya menjulur, tubuhnya kaku dengan cakar mencengkeram tanah. Nuridin membuangnya diam-diam sebelum pelanggan datang. Tapi bau bangkainya seperti masih tertinggal di dalam rumah. Tak peduli seberapa banyak Romlah mengepel lantai atau membakar dupa, aroma itu tetap menyelinap di setiap sudut. Gangguan itu pelan-pelan merusak hubungan mereka. Nuridin mulai menyalahkan Romlah. "Kamu yang nyuruh aku ke Mbah Wage. Kamu yang ambil darah ayam itu. Kamu juga yang ngangkat tubuh Narti waktu aku nggak kuat." Romlah membalas dengan suara tinggi. "Tapi kamu yang mukul dia. Kamu yang tarik kakinya sampai kepalanya nyangkut di pintu. Aku cuma bantu. Semua ini rencana kamu, Din." Mereka saling tuding, saling bentak, saling menyimpan benci. Tapi yang tak bisa mereka bantah, arwah Narti belum selesai. Malam-malam mereka bukan lagi waktu istirahat, tapi jam-jam penuh ketakutan. Saat jam dinding menunjuk ke pukul 2, 3, atau 4 pagi, suara perempuan terdengar menangis, tertawa lirih, atau menyanyi pelan seperti sedang menidurkan bayi. Padahal Narti tidak pernah punya anak. Tapi suaranya seperti suara yang tersiksa, suara yang kehilangan arah. Pada suatu malam, Romlah duduk di kursi kayu dekat warung, menatap kosong ke halaman yang disinari lampu temaram. Tangannya menggenggam kerah bajunya sendiri, menahan napas yang pendek-pendek. Ia merasa tubuhnya mulai berat jika malam tiba, seperti ada yang menghisap tenaga dari dalam. "Din," ucapnya tanpa menoleh. "Kita nggak bisa terus begini." Lama tak ada jawaban.
Hanya suara sendok jatuh dari rak dapur. Romlah menoleh ke dapur. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari lantai, terlihat bekas jejak kaki basah menuju ke arah kamar mandi. Romlah tak sanggup bicara lagi. Dalam hatinya, ia tahu. Semua ini bukan sekadar akibat dari ritual yang salah. Bukan hanya karena mereka serakah. Tapi karena mereka membunuh perempuan yang tidak salah apa-apa. Narti tidak punya dosa sebesar itu. Ia dibunuh hanya karena mereka ingin uang. Dan sekarang, wajah Narti hadir setiap malam, menagih sesuatu yang lebih dari sekadar penyesalan. Romlah menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Tapi matanya sudah tak bisa membedakan lagi mana lelah, mana takut, mana sesal. Semuanya bercampur dalam satu malam panjang yang tidak pernah benar-benar berakhir. Suara sendok yang jatuh dari rak dapur malam itu masih membekas di telinga Romlah saat ia dan Nuridin berjalan menyusuri jalan tanah menuju hutan. Langit masih abu-abu, belum terang betul, tapi Nuridin tak mau menunggu lebih lama. Kalau kita telat, nanti dia keburu hilang, gumam Nuridin sambil melangkah cepat, wajahnya pucat dan mata merah karena tak tidur semalaman. Romlah hanya mengangguk. Kakinya berat, tapi rasa takut mendorongnya untuk terus melangkah. Mereka membawa senter kecil dan segenggam garam yang dibungkus kain putih, berharap bisa melindungi diri jika sesuatu muncul di jalan. Setelah melewati pematang sawah dan menyeberangi jembatan bambu kecil, mereka memasuki hutan. Tapi pagi itu, hutan terasa berbeda. Jalan setapak yang biasa mereka lewati kini tertutup daun-daun kering dan ranting patah. Kabut tipis turun dari sela-sela dahan, membuat pandangan terbatas. "Ini jalurnya kan?" tanya Romlah pelan. "Iya," jawab Nuridin ragu. "Tapi kayaknya lebih jauh dari biasanya." Langkah mereka makin pelan. Hutan terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya bunyi langkah kaki mereka dan sesekali ranting yang patah terinjak. Romlah mulai menoleh ke belakang setiap beberapa meter, merasa seperti sedang diikuti. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka berhenti di bawah pohon besar yang biasa menjadi patokan. Tapi kali ini tidak ada tanda-tanda rumah Mbah Wage. Tidak ada asap dari dapur, tidak ada suara lesung ditumbuk, hanya pohon-pohon tua dan bayangan gelap di antara semak. "Aku yakin ini tempatnya," kata Nuridin pelan. "Tapi kenapa sepi?" Romlah hendak menjawab, tapi tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari arah semak-semak. Mereka langsung membalikkan badan. Dari balik semak itu, muncul sosok putih. Langkahnya tidak menapak tanah. Rambutnya panjang menjuntai, bajunya lusuh dan penuh tanah. Wajahnya pucat seperti mayat yang belum lama dikubur, dan tatapannya kosong. "Narti," bisik Romlah, napasnya tercekat. Sosok itu tak bicara, hanya mengangkat wajah perlahan dan memperlihatkan matanya yang merah menyala. Nuridin mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Lari!" teriaknya. Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga. Cabang dan daun menampar wajah mereka, tanah becek membuat langkah terseret, tapi mereka tak peduli. Di belakang, terdengar suara tertawa pelan, seperti suara perempuan yang sudah lama mati tapi masih bisa mengejek dengan tawa yang tak wajar. Romlah terjatuh 2 kali, lututnya berdarah, tapi bangkit lagi. Nuridin menarik lengannya, membantunya berdiri, dan mereka terus berlari sampai jalan hutan berubah menjadi jalur curam di pinggir jurang. "Berhenti dulu, lah, aku nggak kuat," kata Nuridin sambil terengah. Romlah menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya kabut dan bayangan pohon. Tapi suara tawa itu masih terdengar, makin dekat. "Din, kita beneran bakal mati," kata Romlah lirih. Nuridin menggenggam tangan istrinya. "Maafin aku, semuanya salahku." Belum sempat Romlah menjawab, suara ranting patah kembali terdengar. Dari balik kabut, sosok Narti muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Wajahnya tak berubah. Tapi ada senyum tipis di bibir pucatnya, senyum yang tidak mengandung rasa. "Kalian yang harus bayar," ucapnya pelan tapi jelas. Tangan Narti terangkat perlahan, menyentuh pipi Nuridin. Kulitnya dingin, kaku seperti es. Nuridin tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya membeku, kakinya gemetar. Romlah menjerit, mundur 1 langkah, lalu tergelincir. Tanah di tepi jurang longsor. Ia terjatuh,
Tubuhnya menghantam semak dan batu-batu besar di lereng curam. Suaranya hilang di telan lembah. "Romlah!" teriak Nuridin panik. Namun ia tak sempat bergerak. Tanah di bawahnya juga mulai goyah. Ia mencoba berbalik, tapi tangan Narti menggenggam kerah bajunya. Tatapan Narti kosong, tak ada dendam, tapi justru itu yang membuat Nuridin merasa lebih takut. "Tubuhku tak dikubur," ucap Narti tanpa ekspresi. Lalu tanah di bawah kaki Nuridin runtuh. Ia ikut jatuh, tubuhnya terpelanting di lereng, menghantam batu dan akar pohon. Jeritannya hanya berlangsung beberapa detik, lalu senyap. Kabut menyelimuti jurang. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Hanya angin yang lewat membawa samar suara tawa, lalu tangisan lirih yang hilang di telan hening. Suara burung pun tak terdengar lagi di hutan itu. Di ujung jurang, sosok putih itu berdiri. Diam. Rambutnya tertiup pelan oleh angin, matanya menatap kosong ke bawah. Tidak tersenyum. Tidak menangis. Hanya berdiri, menunggu. Suara teriakan terakhir dari jurang di hutan belakang desa Manggungsari memang tak pernah benar-benar hilang. Warga yang tinggal dekat sana bilang, setiap malam Jumat Kliwon, angin yang lewat membawa aroma cabai mentah dan anyir darah. Sejak Nuridin dan Romlah hilang tanpa jejak, tidak ada yang berani mendekat ke hutan itu. Tapi bukan hanya hutan yang mereka jauhi, warung pecel Karminah juga ikut ditinggalkan. Papan kayu bertuliskan, "Pecel Mbah Karminah," dibiarkan menggantung miring, berdebu, dan hampir copot. Tak ada yang benar-benar tahu siapa yang menutup warung itu. Hari pertama setelah kejadian, warung masih terbuka setengah, sambal masih dicobek, nasi masih mengepul di dandang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Romlah. Tidak ada Nuridin. Hanya panci yang dibiarkan kosong, dan wajan besar yang gosong di atas tungku, seolah habis dipakai seseorang tengah malam. Bu Darmi, tetangga sebelah, yang pertama kali melihatnya. Ia hanya ingin meminjam gula, tapi setelah menggedor pintu berkali-kali dan tak ada jawaban, ia mengintip dari jendela dapur. Di sana, ia melihat seorang perempuan berdiri membelakangi jendela, mengaduk sesuatu di wajan besar. Rambutnya panjang, baju putihnya robek di beberapa bagian. Tubuhnya diam, tapi gerakan tangannya terus mengaduk pelan, seperti mengikuti irama yang tak terdengar. "Romlah," panggil Bu Darmi waktu itu. Perempuan itu tidak menoleh. Tapi tiba-tiba, sendok kayu yang dipakai mengaduk jatuh ke lantai. Perempuan itu diam, tak bergerak sedikit pun. Bu Darmi mundur, tubuhnya gemetar. Ia kembali ke rumah sambil menggenggam dada. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi berani melintas depan rumah itu saat hari mulai gelap. 1 minggu setelahnya, anak-anak desa mulai bermain petak umpet di dekat lapangan, tak jauh dari warung. Salah satu dari mereka, Kirana, bersembunyi di balik pagar samping warung yang ditumbuhi ilalang. Ia mendengar suara dari dalam, seperti orang menumbuk sambal. Duk, duk, duk berirama, tak terlalu cepat. Tapi tidak ada satupun orang di dalam. Jendela terbuka sedikit, dan Kirana bisa melihat tangan pucat memegang cobek batu, mengaduk tanpa suara. Setelah itu, Kirana demam 3 hari, tak mau makan, tak mau bicara. Pak RW akhirnya meminta warga menutup rapat warung itu. Semua pintu dikunci, jendela dipaku, dapur disegel dengan papan kayu dan paku panjang. Tapi tetap saja, suara-suara itu muncul. Setiap malam, beberapa warga yang lewat mendengar suara kompor menyala. Kadang suara sendok jatuh. Pernah juga ada yang mencium bau daun jeruk dan sambal matang, padahal tempat itu sudah lama tak dipakai. Sosoknya masih di sana, kata Mbah Raji, seorang lelaki tua yang rumahnya bersebelahan dengan warung itu. Dia masih di dapur. Karena warung itu bukan milik Romlah, bukan milik Nuridin. Warung itu dibangun dari keringat Narti. Warga mulai mengingat kejadian sebelum semua ini. Bagaimana Narti dulunya yang merintis warung itu sejak kecil. Bagaimana ia dipaksa diam saat Romlah mulai menguasai dapur. Bagaimana ia menghilang dan tak pernah ditemukan lagi. Dan sekarang, mereka yakin, warung itu sudah jadi tempat tinggalnya. Ia tidak membutuhkan nasi, tidak perlu pelanggan, tidak mencari uang. Ia hanya mengaduk, dan terus mengaduk apapun yang ada di dalam wajan besar itu. Suatu malam,
seorang pria luar desa, bernama Pak Udin, mencoba menyewa warung itu untuk dijadikan kedai kopi. Ia mengira cerita warga hanya omong kosong. Ia bersih-bersih, mengecat tembok, mengganti lampu, bahkan membawa panci dan kompor baru. Hari pertama buka, warung ramai. Anak-anak muda nongkrong, warga datang mencicipi kopi. Tapi saat malam tiba, lampu dapur meledak. Kompor menyala sendiri. Dan dari arah rak sendok, terdengar suara logam yang diseret pelan. Pak Udin menghilang keesokan paginya. Kopi di termos masih hangat. Tapi tidak ada tanda-tanda dia keluar rumah. Satu-satunya yang tersisa adalah wajan besi tua yang tak pernah ia sentuh, kini berdiri di atas tungku, gosong dan berbau tajam seperti daging hangus. Warga kembali menutup warung itu. Kali ini tak ada yang berani dekat. Semua membiarkan tempat itu membusuk sendiri. Dapur yang dulunya jadi pusat kehidupan kini hanya menjadi tempat di mana semua suara kembali. Tapi suara itu bukan milik manusia. Ia milik yang mati tanpa alasan. Yang tubuhnya tak pernah dikubur. Yang masih berdiri, menunggu, sambil terus mengaduk, dengan tangan dingin dan mata yang tak pernah berkedip. Desa Manggungsari, bagi banyak orang, hanya desa kecil dekat pantai. Tapi bagi mereka yang tahu, itu adalah tempat di mana dendam dimasak setiap malam di dapur yang tak pernah sunyi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Setiap kisah bukan hanya tentang rasa takut, tapi juga tentang peringatan, bahwa kejahatan, keserakahan, dan pengkhianatan selalu punya harga. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang menggugah hati dan membuat bulu kuduk berdiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang diam itu telah pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.